Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia ini. Bagaimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukurlah kalau begitu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu cek absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah rajin kalian semua ya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini. Sebelum memulai pelajarannya, ayo ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, baiklah, coba sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Di pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Nganu loh. Opo? Oh, teks eksplanasi. Betul itu. Oh, bagus-bagus. Berarti kalian masih ingat. Terus ulas materi-materi pelajaran bahasa Indonesia sebelumnya agar kemampuan berbahasa Indonesia kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks baru, yaitu teks prosedur. Dan Ibu berharap kalian mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Ada yang tahu alasannya? Ben pinter. Ya, betul, tentu saja. Coba yang lain. Itu kamu yang di tengah, coba apa? Supaya ilmunya bertambah, Bu. Ya, jawaban kalian berdua betul. Nah, jika kalian sungguh-sungguh dalam belajar, maka gerbang kesuksesan tentunya mudah diraih. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tentunya, seluruh siswa itu diharapkan mampu untuk memahami teks prosedur dengan baik. Karena itu pun, ada hal-hal yang perlu dicapai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama adalah siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan teks prosedur dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, siswa diharapkan mampu untuk mengenali struktur dan ciri teks prosedur dengan tepat. Dan yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu untuk membuat teks prosedur sederhana dengan baik. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Catat poin-poin pentingnya ya, anak-anak. Enggih. Baik, Bu. Iya, Kina, jangan engkeh. Gunakan bahasa Indonesia ya, biasakan agar kemampuan berbahasa Indonesia kalian terus meningkat dan terlatih. Iya, Bu. Nah, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teks ini itu digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau lain sebagainya. Dan yang kedua adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks yang berisi tentang kebiasaan atau sifat tertentu, seperti itu. Nah, jadi pada intinya teks prosedur ini adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, tips-tips atau step-step untuk membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu. Begitu. Bagaimana, Nenden, paham? Mudeng, Bu. Gunakan bahasa Indonesia, ayo. Maaf. Maksudnya ngerti loh, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada struktur. Jadi, agar kalian dapat membuat teks prosedur dengan baik dan benar, kalian harus mengetahui struktur dari teks prosedur ini. Jadi, struktur dari teks prosedur itu ada 4. Yang pertama adalah pengantar atau pembuka. Nah, teks prosedur ini pada umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian pengantar, yaitu berupa kalimat integratif seperti bagaimana cara untuk membuat nasi goreng, misalnya seperti itu.
Nah, pada bagian ini itu berisi tujuan yang ingin dicapai dari teks prosedur ini, seperti hasil akhir yang ingin diraih. Misalnya, cara membuat nasi goreng yang enak atau cara menyajikan nasi goreng yang cantik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah material. Nah, material ini dalam teksnya berisi tentang bahan-bahan, alat-alat, atau lain sebagainya yang diperlukan dalam melakukan kegiatan teks prosedur ini. Seperti misalnya tadi membuat nasi goreng. Nah, pada bagian ini itu dijelaskan bahan-bahannya seperti nasinya, bawangnya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, pada bagian ini itu berisikan langkah-langkah cara membuat nasi goreng tadi. Seperti misalnya yang pertama adalah siapkan wajan, seperti itu. Jadi pada bagian ini tuh berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil dari tujuan teks prosedur tersebut. Langkah dituliskan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang tertukar agar tujuan dari teks prosedur ini itu dapat dicapai dengan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, jadi di bagian ini itu berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Nah, pada bagian ini juga biasanya disertakan saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang dituliskan dalam teks prosedur tersebut. Seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Tentunya hal ini agar kalian dapat mengenali teks prosedur itu ya. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Lalu yang kedua adalah menggunakan kalimat saran dan larangan. Lalu selanjutnya adalah disusun secara sistematis, dijelaskan secara detail. Selanjutnya yaitu berisi informasi yang objektif. Nah, yang terakhir yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Nah, jadi sampai di sini dulu. Sebelum Ibu memberikan tugas, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Bu. Tadi Ibu menjelaskan tips di dalam teks prosedur. Sebetulnya tips itu apa sih, Bu? Lalu fungsi tips di dalam teks prosedur itu untuk apa? Nah, sebelum Ibu jawab, coba temannya ada yang tahu? Saya, Bu. Tip itu merupakan petunjuk singkat. Oke, ada lagi? Tips itu panduan praktis, Bu. Betul sekali. Jadi, tips itu merupakan petunjuk singkat atau panduan praktis yang berguna agar memudahkan kita dalam mengerjakan langkah-langkah atau mencoba tips-tips sesuatu. Nah, baiklah, sekarang Ibu beri tugas ya. Aku kira orang tugas toh, Bu. Loh, kan biar melatih kemampuanmu iku loh, Kina, agar kamu iso, biar kamu bisa ya. Enggak. Iya, Bu. Nah, sekarang silakan kalian membuat teks prosedur sederhana dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jangan lupa gunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa ibu kalian, yaitu bahasa Jawa. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Ibu, saya izin bertanya. Contoh teks prosedurnya tentang apa, Bu? Bebas. Lalu tugasnya dikumpulkan kapan, Bu? Ya, teks prosedurnya bebas tentang apa saja, tetapi teks prosedur sederhana. Tugasnya harus selesai hari ini, nanti langsung dipresentasikan semuanya kalau waktunya cukup. Bu, saya mau bertanya, Bu. Kalau tujuan dari teks prosedur itu apa ya, Bu? Iya, jadi teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam membuat atau menggunakan sesuatu, seperti itu. Oh iya, Bu. Satu lagi. Kalau dalam pembuatan teks prosedur itu, apakah teks prosedur itu harus secara terstruktur pembuatannya? Iya dong, makanya kalau teks prosedur itu harus disusun berdasarkan strukturnya, sehingga nanti pembaca tidak bingung dalam melakukan langkah-langkah yang
dibuat dalam teks prosedur tersebut. Saya mau bertanya, apakah cara memainkan alat musik bisa dijadikan teks prosedur sederhana, Bu? Tentu saja, Sela, silakan. Bagaimana anak-anak? Udah semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 ya? Absen 16 itu ada Nenden Wadiah. Ayo, Nenden ke depan presentasikan. Rencang-rencang, dados kados ngoten. Jadi saya di depan ingin mempresentasikan hasil teks prosedur yang telah saya buat. Nah, teks prosedur yang saya telah buat ini adalah langkah-langkah dalam membuat mie goreng instan. Nah, teman-teman, cara membuat mie goreng instan itu sangat mudah. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Apa mie goreng instannya itu? Mereknya sesuai selera lah, teman-teman ya. Ngoten loh. Yang berikutnya, teman-teman, langkah yang berikutnya itu cara memasaknya seperti apa. Nah, yang pertama, teman-teman harus menyiapkan 2 gelas air. Nah, 2 gelas air ini direbus ya teman-teman sampai mendidih. Lalu langkah yang kedua, teman-teman masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih itu. Nah, lalu langkah yang ketiga itu teman-teman tuangkan bumbu-bumbunya itu ke dalam piring atau mangkok ya, wadah. Nah, lalu yang keempat, setelah 5 menit pasti mie instannya itu sudah matang, lalu ditiriskan dan masukkan ke dalam mangkok. Lalu yang kelima yaitu diaduk-aduk mie instannya biar terasa rasanya sedap. Nah, jadi yang terakhir mie instan siap disajikan. Nah, begitu teman-teman. Nah, bagus sekali apa yang dijelaskan oleh Nenden. Jadi Nenden membuat teks prosedur tentang cara membuat mie goreng. Bagus sekali, semua struktur sudah ada di dalamnya dan langkah-langkahnya pun sudah dijelaskan secara rinci. Dan cara mempresentasikannya pun Nenden sangat terlihat percaya diri dan baik sekali. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi segitu saja yang mempresentasikan. Sisanya nanti presentasi di minggu depan sekalian membahas tentang kaidah kebahasaan dan cara menganalisis teks prosedur ini. Nah, alhamdulillah kita semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat melatih penggunaan bahasa Indonesia kalian menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu. Amin. Ya, dicukupkan saja. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.